Tidak ada yang pernah menyangka, di balik sosok tukang siomay keliling yang setiap hari mendorong gerobak tua di bawah terik matahari, tersimpan kisah kelam yang terkubur selama 15 tahun. Pria itu tampak biasa saja. Pakaiannya lusuh, wajahnya lelah, dan hidupnya terlihat jauh dari kata beruntung. Tak ada yang tahu, setiap senyuman yang ia berikan kepada pembeli sebenarnya menyembunyikan luka mendalam yang tak pernah sembuh. Namun suatu hari, sebuah video sederhana mendadak viral. Bukan karena kelezatan siomaynya, melainkan karena wajah tukang siomay itu sangat mirip dengan seorang wanita milioner terkenal. Kemiripan yang terlalu nyata untuk diabaikan. Saat video itu sampai ke tangan sang wanita kaya tersebut, tubuhnya gemetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia seperti melihat kembali wajah seseorang yang telah hilang dari hidupnya sejak 15 tahun lalu akibat penculikan misterius. Seseorang yang selama ini ia kira telah tiada. Apakah mungkin tukang siomay sederhana itu adalah kakak kandungnya sendiri? Jika benar, mengapa takdir mempertemukan mereka dengan cara sekejam ini? Dan rahasia apa yang selama ini disimpan oleh pria yang hidup dalam kesunyian itu? Kisah ini bukan sekedar viral, tapi bikin merinding, menguras emosi, dan mengajarkan arti kehilangan yang sesungguhnya. Halo sahabat semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita di channel Cerita Fafa. Di sini kami selalu berusaha menghadirkan kisah-kisah nyata dan cerita kehidupan yang penuh makna, mengandung pelajaran berharga, serta mampu menyentuh sisi terdalam perasaan kita sebagai manusia. Cerita yang akan kalian dengarkan hari ini bukanlah kisah biasa. Ini adalah cerita yang sempat menghebohkan media sosial, mengundang rasa haru, dan membuat banyak orang merenung tentang arti keluarga, kehilangan, dan takdir. Karena itu, pastikan kalian mendengarkan hingga akhir agar tidak melewatkan setiap detail penting dari kisah yang luar biasa ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sekarang, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai kisah yang viral dan bikin merinding ini. Setiap pagi, ketika matahari belum sepenuhnya naik dan jalanan kota masih diselimuti udara dingin sisa malam, seorang pria paruh baya terlihat mendorong gerobak siomaynya perlahan menyusuri gang sempit. Roda gerobak itu sudah berdecit, catnya terkelupas, dan kain penutupnya tampak lusuh dimakan usia. Pria itu bernama Raka. Pak Raka bukanlah sosok yang mencolok. Tubuhnya kurus, kulitnya menggelap karena terbakar matahari, dan wajahnya penuh garis-garis lelah yang seolah menjadi saksi dari kehidupan panjang yang keras. Namun, ada satu hal yang selalu menarik perhatian orang-orang yang pernah berpapasan dengannya, tatapan matanya. Tatapan yang tenang, tapi menyimpan kesedihan mendalam, seakan ia telah melihat terlalu banyak kehilangan dalam hidupnya. Setiap hari, rutinitas Pak Raka selalu sama. Bangun sebelum subuh di sebuah rumah kontrakan kecil yang nyaris tak layak disebut rumah. Dindingnya lembab, atapnya bocor saat hujan, dan perabot di dalamnya hanya beberapa barang tua. Kasur tipis, kompor kecil, dan foto lama yang selalu ia simpan rapat di dalam tas kain. Tak ada televisi, tak ada radio. Kesunyian adalah teman setianya. Setelah sholat subuh, ia menyiapkan adonan siomay dengan tangan yang sudah kasar.
Gerakannya terlatih, seolah ia sudah melakukan ini ribuan kali. Tak pernah terlihat terburu-buru, tak pula mengeluh. Ia bekerja dalam diam, ditemani suara sendok dan uap kukusan yang perlahan memenuhi ruangan kecil itu. Ketika matahari mulai muncul, Pak Raka mulai mendorong gerobaknya keluar. Ia berjalan dari satu gang ke gang lain, dari satu sudut jalan ke sudut berikutnya. Anak-anak sekolah sering menjadi pelanggan setianya. "Pak, siomenya pedas ya?" kata mereka ceria. Pak Raka selalu membalas dengan senyum tipis dan anggukan pelan. Tak banyak yang tahu tentang hidupnya. Ia jarang bercerita. Jika ada yang bertanya tentang keluarga, ia hanya menjawab singkat. Sudah nggak ada siapa-siapa lagi. Kalimat itu diucapkan tanpa nada sedih, tapi justru disitulah letak kepedihannya. Warga sekitar mengenalnya sebagai tukang siomay yang jujur dan baik hati. Ia sering menggratiskan dagangan untuk anak kecil yang tak punya uang. Jika ada pembeli yang kurang bayar, ia tak pernah mempermasalahkan. Namun, tak pernah ada yang melihatnya tertawa lepas. Senyumnya selalu setengah, seolah ada bagian dari hatinya yang hilang dan tak pernah kembali. Di balik kesederhanaan hidupnya, Pak Raka sebenarnya menyimpan masa lalu yang berat. Masa lalu yang membuatnya memilih hidup dalam kesunyian, menjauh dari keramaian, dan menerima nasib tanpa banyak bertanya. Setiap malam, setelah selesai berjualan, ia kembali ke rumah kontrakan kecilnya dengan tubuh lelah dan pikiran kosong. Ia makan seadanya, kadang hanya siomay sisa dagangan, kadang hanya nasi dan garam. Setelah itu, ia duduk lama memandangi lantai, seolah pikirannya melayang jauh ke masa yang sudah lama berlalu. Ada satu kebiasaan Pak Raka yang tak pernah berubah. Setiap malam, ia selalu membuka tas kain tuanya. Di dalamnya tersimpan sebuah foto yang warnanya sudah memudar. Foto seorang remaja perempuan dengan senyum cerah dan mata berbinar. Setiap kali memandang foto itu, mata Pak Raka berkaca-kaca. Ia tak pernah berbicara kepada siapapun tentang foto itu. Tak ada yang tahu siapa gadis dalam foto tersebut. Namun dari cara ia memandangnya, jelas bahwa gadis itu memiliki arti yang sangat besar dalam hidupnya. Kadang air matanya jatuh tanpa suara. Ia cepat-cepat mengusap wajahnya, seolah takut ada orang yang melihat kesedihannya. Ia terbiasa menahan rasa sakit sendirian. Karena baginya, menangis di depan orang lain adalah tanda kelemahan, sementara hidup telah terlalu sering mengalahkannya. Pak Raka hidup tanpa keluarga. Tak pernah ada yang menunggunya di rumah, tak pernah ada yang menanyakan kabarnya jika ia sakit. Saat ia terjatuh dan lututnya berdarah di jalan, ia hanya bangkit sendiri, membersihkan lukanya, lalu melanjutkan berjualan. Bagi dunia, Pak Raka hanyalah satu dari sekian banyak tukang siomay keliling. Tak istimewa, tak terkenal. Namun yang tak diketahui siapapun, hidupnya bukan selalu seperti ini. Ada masa di mana ia memiliki keluarga lengkap. Ada masa di mana ia tertawa lepas dan bermimpi besar. Namun semua itu kini hanya tinggal kenangan. Kenangan yang ia simpan rapat-rapat di sudut hatinya yang paling dalam. Tak ada yang tahu, setiap langkah Pak Raka mendorong gerobaknya bukan hanya untuk mencari nafkah, tetapi juga untuk bertahan hidup dari rasa kehilangan yang tak pernah benar-benar sembuh. Ia berjalan bukan hanya di atas aspal jalanan kota, melainkan juga di atas luka masa lalu yang terus menghantuinya. Dan tanpa ia sadari, takdir sedang menyiapkan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Namun untuk saat ini, Pak Raka masihlah seorang tukang siomay sederhana yang hidup dalam kesunyian, menjalani hari demi hari dengan hati yang penuh rahasia. 15 tahun yang lalu, hidup Pak Raka tidaklah seperti sekarang. Ia bukan tukang siomay keliling yang berjalan sendirian di gang-gang sempit. Saat itu, ia masih seorang pria muda dengan wajah cerah, langkah ringan, dan hati yang penuh harapan. Ia hidup bersama orang tua dan seorang adik perempuan yang sangat ia sayangi, Alia.
Alia bukan sekedar adik. Bagi Raka, Alia adalah segalanya. Sejak kecil, Raka sudah terbiasa menjaga dan melindunginya. Mereka hanya terpaut beberapa tahun, namun Raka selalu merasa memiliki tanggung jawab besar atas keselamatan adiknya. Ia yang mengantar Alia ke sekolah. Ia pula yang menjemputnya saat hujan turun tiba-tiba. Keluarga mereka hidup sederhana namun hangat. Tak ada kemewahan, tapi rumah itu selalu dipenuhi tawa. Setiap sore, Alia akan bercerita panjang lebar tentang sekolahnya, sementara Raka mendengarkan dengan sabar. Mimpi Alia besar. Ia ingin menjadi orang sukses agar bisa membahagiakan keluarganya. Dan Raka selalu tersenyum sambil berkata, "Kalau kamu sukses nanti, kakak cukup lihat kamu bahagia." Namun, kebahagiaan itu hancur dalam sekejap. Hari itu, tak ada firasat buruk. Semua berjalan seperti biasa. Alia berangkat ke sekolah dengan senyum cerah dan lambaian tangan. Raka mengantarnya sampai gerbang sekolah, lalu pergi bekerja. Sore harinya, Raka datang untuk menjemput. Namun Alia tak kunjung muncul. Bel sekolah sudah lama berbunyi. Halaman sekolah mulai sepi. Guru-guru mulai pulang satu persatu. Awalnya, Raka berpikir Alia mungkin pulang bersama temannya. Namun ketika waktu terus berjalan dan Alia tak juga muncul, hati Raka mulai diliputi rasa gelisah yang tak biasa. Ia berlari menyusuri jalan pulang, bertanya ke warung, ke tetangga, ke siapapun yang ia temui. Tak ada satupun yang melihat Alia. Saat itulah dunia Raka mulai runtuh perlahan. Kabar itu segera sampai ke rumah. Ibu Alia menangis histeris. Ayahnya terduduk lemas. Malam itu, keluarga mereka tak tidur. Mereka menyisir jalan, memanggil nama Alia, berharap kijizat terjadi. Namun kijizat itu tak pernah datang. Keesokan harinya, laporan penculikan dibuat. Poster orang hilang disebar. Foto Alia ditempel di mana-mana. Hari berubah menjadi minggu. Minggu berubah menjadi bulan. Namun Alia tetap tak ditemukan. Raka menyalahkan dirinya sendiri. Jika saja ia datang lebih cepat, jika saja ia menunggu lebih lama di gerbang sekolah, jika saja ia tak pergi bekerja hari itu. Penyesalan itu menghantuinya siang dan malam. Ia bermimpi tentang Alia hampir setiap malam. Dalam mimpinya, Alia memanggil namanya, meminta tolong, menangis ketakutan. Raka selalu terbangun dengan nafas tersengal dan tubuh berkeringat dingin. Namun setiap kali ia berbangun, kenyataan selalu sama. Alia tetap menghilang. Penculikan itu bukan hanya merenggut Alia, tetapi juga menghancurkan keluarganya. Ibunya jatuh sakit karena terlalu sering menangis. Ayahnya menjadi pendiam dan kehilangan semangat hidup. Raka mencoba bertahan. Ia berhenti bekerja demi membantu pencarian. Ia mendatangi kantor polisi berkali-kali. Ia menyusuri kota, berharap melihat wajah adiknya di antara kerumunan. Namun hasilnya selalu nihil. Waktu terus berjalan, dan harapan perlahan memudar. Orang-orang boleh berkata, "Sudahlah, mungkin memang sudah takdir." Kalimat itu terdengar seperti pisau bagi Raka. Bagaimana mungkin ia menerima takdir jika ia bahkan tak tahu di mana adiknya berada? Hidup atau mati? Bahagia atau menderita? Raka tak pernah tahu jawabannya. Beban rasa bersalah itu akhirnya menghancurkannya. Ia mulai menjauh dari rumah. Ia tak sanggup melihat ibunya menangis setiap hari. Ia tak kuat mendengar ayahnya menghela nafas panjang dalam diam. Suatu malam, Raka pergi tanpa pamit. Bukan karena ia tak peduli, tetapi karena ia merasa dirinya adalah sumber dari semua penderitaan itu. Ia yakin jika ia pergi, keluarganya mungkin bisa sembuh perlahan. Sejak saat itu, hidup Raka berubah arah. Ia berpindah-pindah pekerjaan. Ia hidup mengembara. Tak ada tujuan selain bertahan hidup. Namun satu hal tak pernah berubah. Ia tak pernah berhenti mencari Alia, setidaknya di dalam hatinya. Setiap kali melihat gadis seusia adiknya, hatinya bergetar. Setiap kali mendengar cerita tentang anak hilang, ia berharap itu Alia. Tahun demi tahun berlalu. Raka menua dalam rasa bersalah dan penyesalan. Ia mengubur masa lalunya dalam-dalam, dan memilih hidup sederhana seolah dengan begitu ia bisa menebus dosanya. Ia tak tahu, di belahan kota lain,
Alia juga tumbuh dengan luka yang sama, tanpa mengingat tentang keluarganya, tanpa tahu bahwa ia memiliki seorang kakak yang tak pernah berhenti mencintainya. Tragedi penculikan itu mungkin telah berlalu 15 tahun, namun dampaknya masih hidup di hati Raka hingga hari ini. Setiap langkahnya, setiap tarikan nafasnya selalu dibayangi satu pertanyaan yang tak pernah terjawab. Apakah adikku masih hidup? Dan tanpa ia sadari, takdir belum selesai mempermainkan hidupnya. Jawaban dari pertanyaan itu perlahan mendekat, menunggu waktu yang tepat untuk terungkap. Hari itu sebenarnya berjalan seperti hari-hari biasa dalam hidup Pak Raka. Ia bangun pagi, menyiapkan adonan siomay, lalu mendorong gerobaknya menyusuri jalanan yang sama seperti puluhan ribu hari sebelumnya. Tak ada firasat apapun, tak ada tanda bahwa hidupnya akan berubah. Di sebuah persimpangan jalan yang cukup ramai, Pak Raka berhenti. Beberapa pembeli mulai berdatangan. Ia melayani mereka satu persatu dengan sabar, tanpa tahu bahwa sepasang mata sedang memperhatikannya dari kejauhan. Seorang pemuda, seorang konten kreator kecil yang biasa merekam kehidupan jalanan, memperhatikan wajah Pak Raka. Bukan karena siomaynya, melainkan karena raut wajah pria itu terasa berbeda. Ada kesedihan yang begitu nyata, seolah terpancar jelas dari matanya. Tanpa banyak berpikir, pemuda itu mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam. Ia merekam Kak Raka yang sedang menyendok siomay, merekam senyum tipisnya, merekam wajah lelah yang tetap berusaha ramah pada pelanggan. Video itu diunggah dengan caption sederhana. Kadang orang yang terlihat paling kuat menyimpan luka paling dalam. Tak ada yang menyangka, video berdurasi kurang dari 1 menit itu akan meledak di media sosial. Dalam hitungan jam, jumlah penonton melonjak tajam. Komentar membanjiri unggahan tersebut. Namun satu komentar muncul berulang kali, dari akun-akun berbeda, dengan kalimat yang hampir sama. Kenapa wajah bapak ini mirip banget sama Bu Alia Pramesti? Nama itu terus muncul. Alia Pramesti, seorang wanita pengusaha sukses, dikenal luas sebagai salah satu wanita milioner muda yang kerap muncul di media. Awalnya, komentar-komentar itu dianggap kebetulan. Namun semakin banyak orang menyadari satu hal yang sama. Kemiripan itu terlalu nyata untuk diabaikan. Sementara itu, Pak Raka sama sekali tak mengetahui apa yang sedang terjadi. Ia tetap menjalani rutinitasnya. Ia tak punya media sosial. Ia bahkan tak tahu apa itu viral. Baginya, dunia hanya sebatas gerobak siomay dan jalanan yang ia lewati setiap hari. Di sisi lain kota, Alia Pramesti sedang menjalani hari yang sibuk. Rapat demi rapat. Ponselnya bergetar tanpa henti. Awalnya ia mengabaikan notifikasi yang masuk bertubi-tubi. Hingga sebuah pesan dari sahabat lamanya membuatnya berhenti. "Li, kamu harus lihat ini. Tolong buka sekarang." Alia membuka tautan itu tanpa ekspektasi apapun. Namun begitu video itu diputar, napasnya langsung tercekak. Tangannya bergemetar. Matanya membesar. Jantungnya berdetak tak beraturan. Wajah pria dalam video itu terlalu familiar. Garis wajahnya, sorot matanya, bahkan cara ia menundukkan kepala saat tersenyum. Alia menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak yang tiba-tiba muncul. Air mata mengalir deras tanpa bisa ia hentikan. Dalam sekejap, ingatan-ingatan lama yang selama ini terkubur mulai bermunculan. Ia teringat potongan-potongan masa kecil yang selalu menghantuinya. Wajah seorang pria muda yang sering menggendongnya. Suara yang memanggil namanya dengan lembut. Pelukan hangat yang selalu membuatnya merasa aman. Ingatan yang selama ini terasa kabur, kini muncul begitu jelas saat melihat wajah tukang siomay itu. Alia memutar video itu berulang kali. Sekali, 2 kali, 10 kali. Setiap kali ia menonton, hatinya semakin yakin.
pria itu adalah kakaknya. Namun logikanya menolak. Bagaimana mungkin? Kakaknya menghilang sejak 15 tahun lalu. Bagaimana mungkin ia kini menjadi tukang siomay keliling? Pertanyaan itu membuat Alia gelisah. Ia tak bisa tidur malam itu. Pikirannya dipenuhi satu nama yang selama ini tak pernah berani ia ucapkan dengan lantang. Raka. Sejak kecil, Alia tak pernah tahu asal-usulnya secara utuh. Ia tumbuh di lingkungan yang berbeda. Dibesarkan oleh orang-orang yang mengaku menyelamatkannya. Ia diberi kehidupan layak, pendidikan terbaik, hingga akhirnya sukses. Namun ada satu ruang kosong di hatinya yang tak pernah terisi. Ruang tentang keluarga, tentang masa lalu yang selalu terasa hilang. Dan kini, ruang itu seolah menemukan kuncinya. Keesokan harinya, Alia mengambil keputusan besar. Ia menghubungi timnya. Ia meminta mereka melacak keberadaan tukang siomay dalam video tersebut. Bukan sebagai pengusaha, bukan sebagai wanita kaya, tapi sebagai seseorang yang sedang mencari jawaban atas jati dirinya sendiri. Sementara itu, Pak Raka mulai merasakan sesuatu yang aneh. Beberapa orang mendatanginya bukan untuk membeli siomay, melainkan untuk memotretnya. Ada yang merekam diam-diam, ada pula yang bertanya hal-hal aneh. Pak, Bapak punya saudara perempuan? Pak, Bapak kenal Alia Pramesti? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Pak Raka bingung. Ia menggeleng pelan. Ia tak memahami apa yang sedang terjadi. Namun satu pertanyaan menusuk hatinya lebih dalam dari yang lain. Pak, Bapak namanya Raka ya? Saat mendengar namanya disebut oleh orang asing, Pak Raka terdiam lama. Dadanya terasa sesak. Nama itu sudah lama tak ia dengar disebut dengan nada penuh perhatian. Malam itu, Pak Raka pulang dengan perasaan tak tenang. Ia membuka tas kain tuanya, mengeluarkan foto lama yang selalu ia simpan. Ia menatap wajah Alia kecil di foto itu. Hatinya bergetar. Pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasakan harapan yang menyakitkan. Apakah mungkin adik yang selama ini ia cari, yang ia kira telah tiada, masih hidup? Dan apakah mungkin takdir memermainkannya sedemikian rupa, hingga mereka dipertemukan kembali lewat sebuah video sederhana? Sementara dunia terus membicarakan video viral itu, dua hati yang terpisah selama 15 tahun mulai bergerak mendekat. Tanpa mereka sadari, pertemuan yang akan mengguncangkan hidup keduanya sudah tinggal menunggu waktu. Dan di titik inilah, takdir mulai menunjukkan wajah aslinya. Hari itu menjadi hari yang tak akan pernah dilupakan oleh Pak Raka. Sejak pagi, dadanya terasa sesak. Langkahnya lebih berat dari biasanya saat mendorong gerobak siomay. Entah mengapa, hatinya terus gelisah, seolah ada sesuatu yang besar akan terjadi. Saat ia sedang melayani pembeli terakhirnya, sebuah mobil hitam berhenti tak jauh darinya. Mobil itu tampak berbeda dari kendaraan lain di sekitar. Pintunya terbuka perlahan. Seorang pria berpakaian rapi turun lebih dulu, lalu menyusul seorang wanita dengan penampilan sederhana namun berwibawa. Pak Raka menoleh sekilas. Saat pandangannya bertemu dengan wajah wanita itu, tangannya gemetar hingga sendok siomay hampir terjatuh. Ada sesuatu yang langsung menghantam perasaannya. Wajah itu, tatapan mata itu, membuat jantungnya berdegup kencang. Wanita itu berdiri terpaku, matanya berkaca-kaca. Ia melangkah perlahan, seakan takut jika kenyataan di depannya akan menghilang bila didekati terlalu cepat. "Pak," suara wanita itu bergetar. "Saya boleh bicara sebentar?" Pak Raka mengangguk kaku. Tenggorokannya tercekat. Ia tak tahu mengapa air matanya mulai menggenang. Mereka duduk berhadapan di bangku sederhana di pinggir jalan. Tak ada kata yang keluar selama beberapa detik.
hanya suara nafas yang tertahan dan detak jantung yang saling berlomba. Wanita itu akhirnya membuka suara. "Nama saya Alia." Nama itu seperti petir di siang bolong. Tubuh Pak Raka menegang. Matanya membelalak. Nama yang selama 15 tahun hanya hidup dalam doa dan air mata, kini terdengar nyata di hadapannya. "Nama Bapak Raka ya?" Suara Alia nyaris berbisik. Pak Raka tak mampu menjawab. Bibirnya bergetar. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya jatuh tanpa bisa dicegah. Alia menangis, Pak Raka menangis. Orang-orang di sekitar hanya bisa terdiam menyaksikan dua orang asing yang menangis seolah dunia runtuh di hadapan mereka. Dengan tangan gemetar, Alia mengeluarkan sebuah foto lama dari tasnya. Foto seorang gadis kecil dan seorang remaja laki-laki yang berdiri berdampingan. Pak Raka mengenali foto itu dalam sekejap. Itu foto yang sama. Foto yang selama ini ia simpan di tas kain tuanya. Ia mengeluarkan fotonya sendiri. Dua foto yang sama. Dua potongan masa lalu yang terpisah, kini bertemu kembali. Tangis mereka pecah. Tak ada lagi keraguan di hati Pak Raka. Tak perlu kata-kata. Ia tahu, wanita di hadapannya adalah adik yang selama ini ia cari. Namun, Alia masih membutuhkan satu hal, kepastian. Melalui bantuan pihak berwenang, mereka dibawa ke tempat yang lebih tenang. Tes DNA pun dilakukan. Hari-hari menunggu hasil terasa seperti bertahun-tahun. Selama masa itu, Pak Raka dan Alia mulai saling bercerita. Potongan-potongan masa lalu yang terpisah mulai tersambung. Alia menceritakan bagaimana ia diculik saat kecil, bagaimana ingatannya tentang keluarga perlahan memudar, bagaimana ia tumbuh dengan perasaan kosong meski hidup bercukupan. Ia menceritakan malam-malam panjang yang dipenuhi mimpi buruk, tentang wajah kakak yang selalu muncul samar dalam tidurnya, tentang rasa kehilangan yang tak pernah ia pahami sumbernya. Pak Raka mendengarkan dengan air mata tak henti mengalir. Setiap cerita Alia adalah pisau yang menusuk sekaligus obat yang menyembuhkan. Ia tahu adiknya menderita, namun ia juga bersyukur Alia masih hidup. Hari hasil tes DNA akhirnya tiba. Ruangan itu sunyi. Udara terasa berat. Hanya ada suara kertas yang dibuka perlahan. Berdasarkan hasil tes DNA, kata-kata itu menggantung di udara. Pak Raka menunduk, tangannya gemetar hebat. Hasil menunjukkan kecocokan keluarga langsung. Dalam sekejap, dunia seakan berhenti berputar. Alia menjerit sambil memeluk Pak Raka erat-erat. Tangisnya pecah. Tangis yang selama 15 tahun tertahan. "Kak," hanya satu kata itu yang keluar dari mulutnya. Namun kata itu mengandung seluruh rasa rindu, luka dan cinta yang tak pernah mati. Pak Raka memeluk Alia dengan tubuh gemetar. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa lengkap kembali. Ia memohon maaf berulang kali. Maaf karena tak bisa melindungi. Maaf karena merasa gagal sebagai kakak. Namun, Alia menggelengkan sambil menangis. "Bukan salah kakak, kita sama-sama korban." Pertemuan itu menjadi berita besar. Media berdatangan. Kisah mereka menyebar luas. Namun bagi Pak Raka dan Alia, dunia luar tak lagi penting. Yang penting, mereka akhirnya menemukan satu sama lain. Malam itu, Pak Raka pulang bukan sebagai pria yang sendirian. Ia pulang dengan hati yang penuh. Luka lama memang belum sepenuhnya sembuh, namun kini ia tahu, ia tak harus menanggungnya sendiri lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, Pak Raka tertidur dengan senyum di wajahnya. Takdir yang selama ini kejam akhirnya menunjukkan sedikit belas kasihannya. Namun, kisah mereka belum berakhir. Karena setelah pertemuan, hidup mereka akan memasuki babak baru yang tak pernah mereka bayangkan. Setelah pertemuan yang mengguncang jiwa itu,
Hidup Pak Raka dan Alia perlahan memasuki fase yang sama sekali baru. Bukan fase yang langsung dipenuhi kebahagiaan tanpa luka, melainkan fase penyembuhan. Menyusun kembali kepingan hidup yang telah tercerai-berai selama 15 tahun. Hari-hari pertama setelah hasil tes DNA diumumkan terasa begitu asing bagi Pak Raka. Ia terbangun di pagi hari dengan perasaan campur aduk. Bahagia, haru, tak percaya, sekaligus takut. Takut semua ini hanya mimpi yang akan hilang begitu ia membuka mata sepenuhnya. Namun setiap kali ia melihat Alia tersenyum padanya dan memanggilnya Kak, hatinya kembali diyakinkan. Ini nyata. Alia mengajak Pak Raka tinggal bersamanya. Rumah Alia besar, mewah, dan penuh fasilitas. Sesuatu yang selama ini hanya bisa Pak Raka lihat dari kejauhan, dari televisi milik tetangga. Namun malam pertama di rumah itu, Pak Raka justru tak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi ruangan yang terlalu rapi, terlalu sunyi. Bukan karena tak nyaman, melainkan karena hatinya belum terbiasa menerima kenyataan bahwa hidupnya berubah sedrastis ini. Alia menyadari kegelisahan kakaknya. Ia tak memaksa. Ia tahu, luka lama tak bisa sembuh satu malam. Hari demi hari berlalu, media terus memburu kisah mereka. Wawancara demi wawancara datang silih berganti. Banyak orang tersentuh, banyak pula yang tak kuasa menahan air mata. Namun di balik sorotan kamera, Pak Raka tetaplah Pak Raka yang sederhana. Ia tetap bangun pagi lebih awal dari siapapun. Ia tetap menyeduh kopi sendiri. Ia tetap duduk termenung saat matahari terbit, seolah masih mencerna hidup barunya. Suatu pagi, Alia terkejut ketika mendapati kakaknya sudah bersiap keluar rumah. Di tangannya, gerobak siomay itu masih ada. "Kak, mau kemana?" tanya Alia pelan. Pak Raka tersenyum. "Saya mau jualan." Alia terdiam. Hatinya teriris bukan karena malu, tetapi karena ia tahu betapa keras hidup kakaknya selama ini. "Kakak tidak perlu lagi jualan," kata Alia dengan mata berkaca-kaca. "Alia bisa jaga kakak." Namun Pak Raka menggeleng lembut. "Bukan soal uang," katanya. "Ini soal hidup." Ia menjelaskan dengan suara tenang. Berjualan siomay bukan sekedar cara bertahan hidup baginya. Itu adalah bagian dari jati dirinya. Dari proses panjang menerima kehilangan, dari usaha menebus rasa bersalah, dan dari caranya tetap merasa berguna. Alia akhirnya mengerti. Ia tak lagi memaksa. Sebaliknya, ia justru mendukung. Namun kini, semuanya berbeda. Pak Raka tak lagi berjualan sendirian dalam kesunyian. Kadang Alia menemaninya, menyamar dengan pakaian sederhana. Ia melihat langsung bagaimana kakaknya melayani pembeli dengan sabar, bagaimana ia memberi siomay gratis pada anak kecil, bagaimana ia tetap rendah hati meski kini hidupnya bisa berubah total. Warga sekitar terkejut melihat perubahan itu. Namun yang lebih mengejutkan, Pak Raka tetap menjadi orang yang sama. Ia tetap rendah hati, tetap sederhana, tetap menolak diperlakukan istimewa. Ketika banyak orang menyarankan agar ia berhenti berjualan dan menikmati hidup, Pak Raka hanya tersenyum dan berkata, "Kalau saya berhenti, lalu siapa saya?" Perlahan Pak Raka mulai berdamai dengan masa lalunya. Ia mulai mengunjungi makam orang tuanya bersama Alia. Mereka berdiri bersampingan, menangis, dan menceritakan semua yang tertunda selama 15 tahun. Di sana, Pak Raka akhirnya mengucapkan kata-kata yang selama ini ia pendam. "Maaf, saya nggak bisa jaga Alia." Namun Alia menggenggam tangannya erat. "Kita sudah bertemu lagi. Itu yang terpenting." Alia juga mulai membuka lembaran hidup baru. Kesuksesan yang selama ini ia raih, kini terasa lebih bermakna karena ia tak lagi sendiri. Ia tak lagi merasa kosong di tengah kemewahan. Ia menemukan kembali akar hidupnya. Ia menemukan keluarga. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, bukan karena kekayaan, melainkan karena ketulusan,
kesabaran, dan kekuatan bertahan dalam penderitaan panjang. Namun bagi Pak Raka dan Alia, yang terpenting bukanlah viralnya kisah mereka, melainkan kesempatan kedua yang diberikan takdir. Kesempatan untuk memeluk yang hilang, kesempatan untuk memaafkan diri sendiri, kesempatan untuk hidup tanpa bayang-bayang masa lalu. Suatu sore, setelah selesai berjualan, Pak Raka duduk bersama Alia di teras rumah. Matahari perlahan tenggelam. Langit berwarna jingga keemasan. "Kak," kata Alia pelan, "kalau kakak bisa kembali ke 15 tahun lalu, apa yang ingin kakak ubah?" Pak Raka terdiam sejenak, lalu tersenyum lembut. "Saya nggak akan mengubah apapun," jawabnya, "karena semua rasa sakit itu akhirnya membawa kita ke sini." Alia menangis, namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur. Di akhir hari, Pak Raka tak lagi merasa sendirian. Ia tahu hidup memang kejam, namun hidup juga bisa sangat indah bagi mereka yang bertahan. Dan disitulah kisah mereka menemukan akhirnya. Bukan akhir yang sempurna, tetapi akhir yang penuh makna. Kisah yang baru saja kita dengar mengajarkan kita satu hal penting dalam hidup, bahwa takdir memang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Namun ia tidak pernah benar-benar salah. Di balik kehilangan, selalu ada harapan. Di balik penderitaan yang panjang, selalu ada pertemuan yang telah disiapkan pada waktunya sendiri. Kita belajar dari Pak Raka dan Alia, bahwa keluarga adalah ikatan yang tak akan pernah benar-benar terputus, sejauh apapun jarak memisahkan, dan selama apapun waktu berlalu. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya, karena bisa jadi orang yang kita anggap biasa menyimpan kisah luar biasa yang penuh perjuangan dan air mata. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah nyata dan inspiratif lainnya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di cerita Fafa berikutnya, dengan cerita kehidupan yang tak kalah mengharukan.